Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan membacakan lanjutan terjemahan kitab Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pesan-pesan toleransi, tertanamnya rendah hati dalam diri seseorang, inklusivitas dalam beragama, serta cara memandang adanya eksistensi sang, lian, juga teramat kental disampaikan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Futuhul Ghaib. Salah satu wujud paling nyata dari laku spiritual yang dijalani oleh seseorang adalah tumbuh dan terbentuknya karakter unggul, al-akhlak al-karimah, dalam hubungan horizontal kepada sesama manusia. Sikap rendah hati menurut Syekh Abdul Qadir harus ditanamkan di atas prinsip bahwa seorang hamba tidak diperkenankan menilai orang lain semata-mata atas apa yang diperbuat hari ini, kemarin, dan di masa lalu. Sebab, penilaian itu tidak semata-mata dapat menentukan tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Berikut akan dibacakan Risalah ke-21-25. Risalah ke-21 ia bertutur, "Aku melihat setan terkutuk dalam mimpi seolah aku berada dalam sebuah kerumunan besar dan aku berniat membunuhnya. Lalu si setan itu berkata kepadaku, 'Kenapa kamu hendak membunuhku, dan apa dosaku?' Jika Allah menentukan keburukan, maka aku tak kuasa mengubahnya menjadi kebaikan. Jika Allah menentukan kebaikan, maka aku tak kuasa mengubahnya menjadi keburukan. Dan apa yang ada di tanganku? Dan kulihat dia seperti seorang kasim, lembut ucapannya, dagunya berjenggot, hina pandangannya dan buruk mukanya, seolah ia tersenyum kepadaku, penuh malu dan ketakutan." Hal ini terjadi pada malam Ahad, 12 Zulhijjah 401 Hijriah. Risalah ke-22 ia bertutur, Allah memuji hamba berimannya menurut kadar imannya. Jika iman seseorang kuat, maka cobaannya pun kuat. Cobaan seorang rasul lebih besar daripada cobaan seorang nabi. Karena iman rasul lebih tinggi daripada iman nabi. Cobaan nabi lebih besar daripada cobaan seorang badal. Cobaan seorang badal lebih besar daripada cobaan seorang wali. Setiap orang diuji menurut kadar iman dan keyakinannya. Tentang ini Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kami, para nabi adalah orang yang paling banyak diuji. Oleh karena itu, Allah terus memuji pemimpin-pemimpin mulia ini, agar mereka senantiasa berada di sisinya dan tak lengah sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka, dan mereka adalah orang-orang yang penuh cinta dan dicintai oleh Allah, dan pencinta takkan pernah ingin menjauh dari yang dicintainya. Maka, cobaan-cobaan memperkukuh hati dan jiwa mereka dan menjaganya dari kecenderungan terhadap sesuatu yang bukan tujuan hidup mereka, dari merasa senang dan cenderung kepada sesuatu selain pencipta mereka. Nah, bila hal ini merasuk ke dalam diri mereka, maka hawa nafsu mereka meleleh, kedirian mereka hancur lebur dan kebenaran menjadi terang benderang. Maka, kehendak mereka terhadap segala kesenangan hidup ini dan akhirat tertambat di sudut jiwa mereka. Dan kebahagiaan mereka berlabuh pada janji Allah, keridaan mereka kepada takdirnya, dan kesabaran mereka dalam cobaannya. Maka, selamatkanlah mereka dari kejahatan makhluknya dan keinginan hati mereka. Maka, hati menjadi kukuh dalam mengendalikan anasir tubuh. Sebab cobaan dan musibah memperkuat hati, keyakinan, iman dan kesabaran, dan melemahkan hewani dan hawa nafsu. Sebab bila penderitaan datang, sedang sang beriman bersabar, rida, pasrah kepada kehendak Allah dan bersyukur kepadanya, maka Allah menjadi rida dengannya, dan turunlah kepadanya pertolongan, karunia dan kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kau bersyukur tentu akan kutambahkan." Bila diri manusia berhasil membuat hati memperturutkan keinginan tanpa adanya perintah dan izin dari Allah, kesyirikan dan dosa, maka Allah menimpakan kepada jiwa dan hati noda, musibah, luka, kecemasan, kepedihan dan penyakit. Hati dan jiwa terpengaruh oleh penderitaan ini. Namun, bila hati tak mempedulikan panggilan ini, sebelum Allah mengizinkannya melalui ilham, bagi wali, dan wahyu bagi rasul dan nabi, maka Allah menganugerahi jiwa dan hati kasih sayang, rahmat, kebahagiaan, kecerahan,
kedekatan dengannya, keterlepasan dari kebutuhan dan bencana. Ketahui dan camkanlah hal ini. Selamatkanlah dirimu dari cobaan dengan penuh kewaspadaan, dengan tak segera menimpali panggilan jiwa dan keinginannya. Tapi, tunggulah dengan sabar izin dari Allah agar kau senantiasa selamat di dunia ini dan di akhirat. Risalah ke-23 ia bertutur, pegang teguh dan ridalah atas sedikit yang kau miliki, hingga ketentuan nasib mencapai puncaknya, dan kau dibawa ke keadaan yang lebih tinggi. Kau akan ditempatkan di dalamnya, dan terjaga dari kekerasan duniawi ini, akhirat, kekejian dan kesesatan. Kemudian, kau akan dibawa kepada yang mengenakan matamu. Ketahuilah bahwa bagianmu takkan lepas darimu dengan pengupayaanmu terhadapnya, sedang yang bukan bagianmu takkan kau raih walau kau berupaya keras. Maka dari itu, bersabarlah dan ridalah dengan keadaanmu. Jangan mengambil atau memberikan sesuatu pun sebelum diperintahkan. Jangan bergerak atau diam semaumu, sebab jika kau berlaku begini, kau akan diuji dengan keadaan yang lebih buruk daripada keadaanmu. Sebab, dengan kekeliruan seperti itu kau berarti berbuat aniaya terhadap diri sendiri dan Allah mengetahui yang berbuat aniaya. Allah berfirman, dan demikianlah kami dijadikan sebagian orang yang zalim sebagai teman bagi sebagian yang lain disebabkan oleh yang mereka upayakan. Surat Al-An'am ayat 129. Sebab kau berada di rumah raja, yang perintahnya berdaulat, yang maha kuat, yang tentaranya amat besar, yang kehendaknya berdaulat, yang aturannya sempurna, yang kerajaannya abadi, yang kedaulatannya menyeluruh, yang pengetahuannya tinggi, yang kebijakannya dalam, yang maha adil, yang darinya tak zarah pun tersembunyi baik di bumi maupun di langit dan tak kezaliman para zalim pun tersembunyi darinya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah takkan mengampuni siapapun yang menyekutukannya, dan ia akan mengampuni selain itu yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Berupayalah sekuat daya untuk senantiasa tak menyekutukan Allah. Jangan mendekati dosa ini dan jauhilah ia dalam segala gerak dan diammu siang dan malam baik sendirian maupun bersama. Waspadalah terhadap segala bentuk dosa dalam anasir tubuhmu dan dalam hatimu. Hindarilah dosa yang tampak ataupun tersembunyi. Jangan menjauh dari Allah, sebab ia akan mencengkammu. Jangan bersitegang dengannya atas takdirnya, sebab ia akan melumatkanmu. Jangan salahkan aturannya, agar kau tak dihinakannya. Jangan melupakannya agar kau tak dilupakannya dan tak mengalami kesulitan. Jangan mereka-reka di dalam rumahnya agar kau tak dibinasakannya. Jangan memperkatakan tentang agamanya dengan hawa nafsu agar kau tak binasa. Agar hatimu tak gelap, agar iman dan pengetahuanmu tak tercabut darimu. Agar kau tak dikuasai oleh kekejianmu, hewanimu, hawa nafsumu, keluargamu, tetanggamu, sahabatmu, ciptaan termasuk kalajengking, ular serta jin rumahmu dan makhluk-makhluk melata lainnya, sehingga dengan demikian hidupmu di dunia ini akan gelap dan kau akan disiksa di akhirat terus-menerus. Risalah ke-24 ia bertutur, jauhilah sekuat daya ketakpatuhan kepada Allah, yang maha mulia lagi maha agung. Berkumpullah kepada pintunya dengan kebenaran. Berupayalah sekuat daya mematuhinya dengan tobat dan doa, dengan menunjukkan kebutuhanmu atas kepatuhan dan kerendah hatian, dengan khusyuk dan menunduk, dengan tak memandang orang atau mengikuti hewani, atau mengupayakan balasan duniawi atau ukhrawi, tak mengharapkan makam yang lebih tinggi. Camkanlah bahwa kau adalah hambanya, dan bahwa sang hamba serta segala miliknya adalah milik tuannya, sehingga ia tak dapat mengakui apapun terhadapnya. Berperilaku baiklah dan jangan salahkan Tuhanmu. Segala sesuatu ditentukan olehnya. Segala yang ia majukan, tak satu pun dapat memundurkannya. Segala yang dimundurkannya, tak satu pun dapat memajukannya. Beginilah Allah memperlakukan sendiri segala keadaanmu. Ia menganugerahimu tempat tinggal nan abadi di akhirat dan sekaligus menjadikanmu pemiliknya dan akan menganugerahkan kepadamu karunia-karunia yang tiada mata pernah melihat, tiada telinga pernah mendengar dan tiada hati manusia pernah merasakan. Allah berfirman, tiada jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan bagi mereka,
yaitu yang akan mengenakan mata, sebagai balasan atas yang telah mereka perbuat. Surat As-Sajdah ayat 17. Yaitu balasan atas kepatuhan dan kepasrahan mereka kepada Allah dalam segala hal. Mengenainya, yang Allah telah anugerahkan hal duniawi, menjadikannya pemiliknya, merahmatinya dan melimpahkan karunia-Nya. Ia melakukan yang demikian ini lantaran keimanan orang ini bagai padang tandus, yang di dalamnya tak memungkinkan air, pohon, tetumbuhan dan bebuahan mewujud. Maka ia tebarkan di dalamnya rabuk dan segala yang serupa itu, yang menumbuhkan tetumbuhan dan pepohonan, dan inilah dunia dan segala isinya, untuk menjaga segala yang telah ditumbuhkannya di dalamnya, yang berupa pohon iman dan tanaman amal. Andai kata hal-hal ini pupus darinya, maka tanah, tetumbuhan dan pepohonan akan menjadi kering. Buahnya luruh dan keseluruhan pedusunan akan menjadi sunyi, dan yang Maha Kuasa lagi Maha Agung menghendakinya dihuni dan ceria. Maka pohon iman seorang kaya lemah akarnya dan hampa akan yang mengisi pohon imanmu. Wahai Darwis, sesungguhnya kekuatan lainnya dan kesinambungan kemaujudannya tergantung pada dunia dan aneka nikmatnya yang kau lihat pada pemiliknya, dan tiada padanya yang lebih disukai selain yang telah kulukiskan bagimu. Semoga Allah menganugerahi kita daya untuk menggapai yang dicintainya. Jadi, kekuatan dan kesinambungan karunia duniawi, yang kau dapati padanya, andai kata semua ini tercabut darinya, sedang pohonnya lemah, maka pohon itu akan menjadi kering dan si orang kaya ini akan menjadi kafir, munafik dan murtad, jika Allah tak mengirimkan bagi orang kaya ini tentara kesabaran, keteguhan, pengetahuan dan aneka ketercerahan ruhani, yang memperkukuh imannya, maka ia takkan merasa kehilangan dengan lenyapnya kekayaan dan karunia. Risalah ke-25 ia bertutur, jangan berkata, wahai orang yang malang, yang darinya dunia dan orang-orangnya telah memalingkan muka mereka, yang hina, yang lapar dan yang dahaga, yang telanjang, yang hatinya terpanggang, yang merambah ke setiap sudut dunia, di setiap masjid dan tempat-tempat sunyi, yang terjauhkan dari setiap pintu, yang terhancurkan, yang jemu dan yang kecewa dengan segala keinginan dan kerinduan hati. Jangan berkata bahwa Allah telah membuatmu miskin, menjauhkan dunia darimu, telah menjatuhkanmu, telah menjadi musuhmu, telah membuatmu kacau, tak mengukuhkan jiwamu, telah menghinakanmu, dan tak mencukupimu di dunia ini, telah menggelapimu, tak memuliakan namamu di tengah-tengah manusia, sedangkan kepada selainmu ia anugerahkan banyak rahmatnya siang dan malam. Memuliakan mereka atasmu dan keluargamu, padahal kamu sama-sama muslim dan mukmin. Dan nenek moyangmu sama-sama Hawa dan Adam, sang manusia terbaik. Ya, Allah telah memperlakukanmu begini, sebab fitrahmu suci dan kesejukan kasih sayang Allah terus-menerus melimpahimu dalam bentuk kesabaran, kepasrah ikhlasan dan pengetahuan. Dan cahaya iman serta tauhid menimpamu. Maka pohon imanmu, akarnya dan benihnya menjadi kuat, penuh dedaunan, buah, cabang dan rantingnya merambah kemana-mana sehingga menimbulkan keteduhan. Setiap hari kian besar sehingga tak perlu lagi pertumbuhannya dibantu. Allah tentukan bagimu akan kau peroleh tepat pada waktunya. Entah kau suka atau tak suka. Maka dari itu, janganlah serakah terhadap yang menjadi milikmu dan jangan cemas akannya. Jangan merasa menyesal atas yang dimaksudkan bagi selainmu. Yang bukan milikmu tentu, satu ia akan menjadi milikmu, atau dua ia akan menjadi milik orang lain. Jika ia milikmu, ia akan datang kepadamu dan kau akan dibawa kepadanya sehingga pertemuan antara kau dan ia terjadi segera. Sedang yang bukan milikmu, maka kau akan dijauhkan darinya dan ia pun akan menjauh darimu, sehingga kau dan ia takkan bertemu. Allah berfirman, dan jangan kamu tujukan kedua matamu kepada yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan duniawi ini, agar kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal, Surat Taha ayat 131. Nah, Allah telah melarangmu memperhatikan yang bukan hakmu. Ia telah memperingatkanmu bahwa yang selain ini adalah cobaan, yang dengannya ia menguji mereka dan bahwa keridaanmu dengan bagianmu lebih baik bagimu.
lebih suci dan lebih disukai, maka jadikanlah ini sebagai jalanmu, yang melaluinya kau akan memperoleh segala kebaikan, rahmat, kegembiraan dan keindahan. Allah berfirman, tiada jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan bagi mereka, yaitu yang akan mengenakan mata, sebagai balasan atas yang telah mereka perbuat. Surat As-Sajdah ayat 17. Nah, tiada kebajikan selain kelima jalan pengabdian, penghindaran dari segala dosa, dan tiada lebih besar, lebih mulia dan lebih disukai oleh Allah selain yang kami sebutkan kepadamu. Semoga Allah mengaruniaimu dan kami kemampuan untuk melakukan yang disukainya.